Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Almira Isnaini Janafiza dari kelas 10-6. Ini saya akan menjelaskan awal mula Kerajaan Islam Ternate. Kerajaan Islam Ternate mulai berkembang pada awal abad ke-15 di Kepulauan Maluku, Indonesia. Awalnya, Ternate merupakan kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang kolano atau raja. Proses Islamisasi mulai terjadi secara bertahap melalui hubungan dagang dengan para pedagang muslim dari Arab, seorang Gujarat, orang India, dan wilayah Nusantara lainnya seperti Jawa dan Sumatera. Penting yang harus kita perhatikan pada awal mula kerajaan Islam Ternate. Yang nomor satu itu masuknya Islam. Islam masuk ke Ternate sekitar awal abad ke-15 melalui jalur perdagangan. Para pedagang muslim yang datang membawa ajaran Islam sekaligus menjalin hubungan dengan rempah-rempah, terutama cengkeh. Adalah raja pertama yang memeluk Islam. Raja Ternate pertama yang memeluk Islam adalah Kolano Marhum yang memerintah sekitar tahun 1465 sampai 1468. Setelah masuk Islam, ia digantikan oleh putranya yaitu Zainal Abidin yang kemudian dianggap sebagai raja Islam pertama secara resmi. Perkenalkan, nama aku Nadia, aku dari kelas 10-6. Lokasi awal Kerajaan Ternate terletak di Pulau Ternate yang termasuk dalam Kepulauan Maluku Utara. Letaknya sangat strategis karena berada di jalur perdagangan rempah-rempah dunia. Pulau ini menghadap langsung ke Laut Maluku yang menjadi rute utama kapal-kapal dagang dari Asia, Arab, dan Eropa. Karena posisinya geografis yang kaya akan cengkih, Ternate sejak awal menjadi pusat kekuasaan penting di wilayah timur Nusantara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kondisi sosial dari Kerajaan Ternate. Untuk struktur masyarakatnya, masyarakat Ternate terbagi dalam beberapa lapisan, mulai dari keluarga bangsawan atau Kait Sini dan Kait Sini Fola, para ulama dan tokoh adat, lalu rakyat biasa hingga budak. Setelah masuknya Islam, kehidupan sosial perlahan dipengaruhi oleh ajaran Islam, terutama dalam hal hukum, pendidikan, dan budaya. Ulama mulai memiliki peran penting di istana sebagai penasihat sultan. Hari-hari, mayoritas penduduk terlibat dalam kegiatan agraris, pelayaran, dan terutama perdagangan rempah-rempah. Kehidupan komunitas sangat erat dan dipengaruhi adat serta nilai-nilai Islam. Dan selanjutnya ada juga kondisi politik. Sistem pemerintahannya. Setelah menjadi kesultanan, Ternate dipimpin oleh seorang sultan dengan kekuasaan absolut, namun tetap berkonsultasi dengan Bobato atau Dewan Adat dan Ulama. Ekspansi dan pengaruh politik. Sultan Ternate memperluas pengaruhnya ke wilayah sekitarnya seperti Halmahera, Ambon, bahkan Sulawesi dan Papua. Ini menjadikan Ternate salah satu kerajaan terkuat di kawasan timur Indonesia. Hubungan luar negeri. Ternate menjalin aliansi dan juga konflik dengan kekuatan luar seperti satu, Portugis. Awalnya sekutu dagang pada abad ke-16, tetapi kemudian menjadi musuh karena campur tangan dalam politik kerajaan. Yang selanjutnya itu yang kedua, Sultanan Tidore, rival abadi, bersaing dalam pengaruh dagang dan politik. Yang selanjutnya itu ada yang ketiga, Kesultanan Islam lain seperti Goa, Demak, dan Aceh yang memperkuat jejaring Islam Nusantara. Saya Taridek Sasi Utama dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan kondisi ekonomi Ternate, raja-raja, dan juga masa kejayaannya. Yang pertama ada kondisi ekonomi. Mengandalkan perdagangan rempah-rempah terutama cangkih. Lalu letak strategisnya menjadikan pusat perdagangan di Asia Tenggara. Lalu menjalin hubungan dengan dagang Arab, India, Cina, dan juga Eropa. Ekonominya juga sangat melemah saat Portugis dan Belanda mulai monopoli perdagangan. Lalu yang kedua ada raja-raja dari Ternate. Yang pertama ada Zainal Abidin, raja pertama yang memeluk Islam. Yang kedua ada Sultan Baabullah, dari raja terbesar mengusir Portugis dari Maluku. Lalu yang ketiga ada Said Barokat, meneruskan perjuangan melawan dominasi asing.
Lalu yang ketiga yaitu masa kejayaannya. Puncaknya pada masa Sultan Baubuloh abad ke-16, menguasai wilayah luas Maluku, Sulawesi hingga Kalimantan, dan juga dikenal sebagai kerajaan maritim yang sangat kuat dan disegani. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fabian Hagantara Rafif dari kelas 10-6. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang runtuhnya kerajaan Ternate dan apa sih faktor-faktor yang mengakibatkan runtuhnya kerajaan Ternate. Nah, jadi kerajaan Ternate itu diperkirakan runtuh pada abad ke-17 Masehi. Lebih tepatnya setelah masa kepemimpinan dari Sultan Babulah berakhir. Nah, jadi apa sih faktor-faktor yang mengakibatkan runtuhnya kerajaan Ternate? Nah, yang pertama itu pastinya ada melemahnya pemerintahan kerajaan Ternate diakibatkan oleh wafatnya Sultan Babulah pada tahun 1583. Dan yang kedua, ada serangan dari Spanyol pada tahun 1606 dan mendominasinya VOC pada abad ke-17. Nah, lebih tepatnya itu kerajaan Ternate ini tidak sepenuhnya runtuh, tetapi lebih banyak didominasi oleh pedagang-pedagang VOC yang memonopoli perdagangan pada saat itu. Selanjutnya kita akan beralih ke peninggalan-peninggalan dari kerajaan Ternate. Nah, yang pertama ada istana kerajaan Ternate, yang kedua ada Masjid Jami Sultan Ternate, yang ketiga ada Benteng Tuluko, dan yang keempat ada makam Sultan Babulah. Baju adat atau baju khas, pakaian adat kerajaan Ternate menunjukkan status sosial dan kebudayaan masyarakatnya. Salah satu pakaian tradisional pria yang terkenal adalah mantaran lamo, yaitu pakaian kebesaran sultan yang dikenakan dalam upacara resmi. Busana ini biasanya berwarna hitam dengan hiasan benang emas atau perak, lengkap dengan penutup kepala dan keris di pinggang, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Untuk wanita, pakaian khas Ternate adalah kebaya Ternate yang biasanya digunakan dalam acara adat atau upacara kerajaan. Kebaya ini dihiasi sulaman halus dan dipadukan dengan kain panjang, sarung, bermotif khas Maluku. Wanita bangsawan biasanya memakai perhiasan seperti emas, seperti kalung, gelang, dan anting-anting besar sebagai pelengkap busana. Busana adat tidak hanya menunjukkan estetika, tapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya lokal seperti kehormatan, kesopanan, dan status sosial dalam struktur kerajaan. Selebihnya itu saja dari kelompok 3 untuk menjelaskan kerajaan Islam Ternate. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih untuk Bu Husni sudah memberikan tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.